Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Rianto, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa Guru? Teman-teman semuanya perhatian. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Lalu untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, marilah kita juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Bagimu Negeri. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Bagimu negeri jiwa raga. Oke, kita lanjutkan untuk mengabsen kalian hari ini. Ya, ada yang nggak masuk enggak? Tidak. Tidak ada. Masuk semua Pak. Saya absen ya. Ya. Sri Nuryanti, Hadir, Pak. Fitria Isnaini. Lanjut, Hanik Fitrianingsih, Saya, Pak. Herni, Ada, Pak. Mariatin, Hadir, Pak. Marianto, Hadir Pak Guru. lalu Nita Nurjana, Ada, Pak. Nur Aisyah, Hadir. Nur Wahyu Fitrianingsih, Hadir, Pak. Nurul Ulya, gitu ya. Nur Laili, Hadir, Pak. yang terakhir Robi Khatun. Hadir, Pak. Oke, ada semua ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kalian masih ingat enggak yang kemarin, pelajaran yang kemarin? Asmaul Husna ya, Asmaul Pak. Husna, nggih. Ya, Asmaul Husna apa saja? Masih ingat enggak? Ayu. Terus? Al-Hayu sama Al-Qayyum, nggih, Pak. Oke, Al-Qayyum. Sama Al-Latif. ya. Kalau masih ingat, kita lanjut saja langsung ke materi selanjutnya, yaitu beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Nah, tujuan pembelajarannya di sini antara lain anak-anak mampu menyimpulkan pengertian makhluk gaib, lalu mampu merinci sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada mampu menganalisis perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Nomor 4, serta didik mampu menulis nama-nama malaikat dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang terakhir adalah mampu mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya dengan baik dan benar. Oke, paham ya? Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini Bapak mau menjelaskan peta konsepnya. Yang pertama ada pengertian malaikat dan makna beriman kepada malaikat. Nomor 2, nama-nama malaikat.
tugas-tugasnya dan sifat-sifat malaikat. Yang ketiga ada pengertian, sifat, dan perilaku jin, iblis, setan. Yang terakhir ada hikmah beriman kepada malaikat serta makhluk gaib lainnya. Masih semangat ya? Semangat. Tadi harusnya masih semangat. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke materi utama. Bapak akan memutar video. Silahkan simak dengan baik-baik. Lagi nggak tanya Umi berapa? 10. Perhatikan baik-baik ya, sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Randy. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad yaitu malak, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, yaitu terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai dan meyakini keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Selanjutnya adalah nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala nanti di hari kiamat. Lalu yang keempat ada malaikat Israel atau malakul maut yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Lalu malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat Malik yang bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah. Mempunyai sifat malu. Lalu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Tidak makan dan tidak minum. Mampu mengubah wujudnya, serta memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah pengertian jin. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu jin muslim. Jin muslim adalah jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Yang kedua ada jin
kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Selanjutnya adalah iblis dan setan. Kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblis, yang artinya putus asa. Yang dimaksud putus asa di sini adalah putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu saitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah sifat-sifat jin. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Diciptakan dari api yang sangat panas, serta ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Sifat-sifat iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis, selalu membangkang terhadap perintah Allah, dan tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, dan kelakuan serta perangai jin mirip dengan manusia. Karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin juga memiliki tingkat iman, ilmu, dan amalan yang berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya, serta paling luas dan banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, ujub, dan sebagainya. Namun, bisa saja mereka mudah menerima teguran dan mengajar. Perilaku iblis dan setan mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, dan juga mereka berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari perintah Allah. Setan atau iblis senang jika manusia menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengenal keagungan Allah, kekuatannya, dan kekuasaannya. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bahwa malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluh kesah sedikit pun. Yang ketiga, syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang keempat, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas menjalankan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. Sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. 6. Lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. 7. Selalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak setan yang terkutuk. Demikianlah tadi adalah penjelasan tentang malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang apa itu malaikat, jin, iblis, serta setan. Mari akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tayangan video tadi, saya harap Bapak
mengharapkan kalian paham ya. Iya, Pak. Allah, Pak. Untuk mengetes berapa jauh pemahaman kalian tentang video tadi, maka Bapak akan membentuk kelompok diskusi yang nanti bisa dibagi 4 kelompok atau 3 kelompok. Nah, hasil diskusi tadi nanti bisa dipresentasikan di depan. Nah, tugasnya adalah yang ini. Nah, silahkan dicatat, lalu silahkan dikerjakan. Bapak akan memberi waktu kalian sekitar 5 menit. Bisa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Bapak tunggu. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Udah, Udah, Pak. Udah. Oke. Kalau sudah selesai, coba salah satu dari kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Siapa yang berani maju kelompoknya? Ya, Pak, kelompok 1. Oke, silahkan Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaannya adalah tuliskan nama malaikat dan rincian tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya, malaikat Mikael tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Selanjutnya, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang selanjutnya, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir tugasnya memeriksa amal manusia di dalam barzah, di alam barzah. Kemudian malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencabut amal baik dan amal buruk. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga dan mengendalikan api neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Demikian hasil hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Yang lain mau menambahkan? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Tidak. Karena waktu sudah hampir habis, maka marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini tadi. Hari ini tadi kan kita sudah belajar tentang beriman kepada malaikat serta makhluk gaib lainnya. Nah, dari situ apa yang bisa kalian simpulkan? Itu iman kepada malaikat itu apa ya? Itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Oh, dari apa? Dari Cahaya, nur. Nah, lalu malaikat yang wajib kita imani itu ada berapa? 10. Ada 10. Apa saja? Yang pertama, Jibril. Menyampaikan wahyu. Mikael. Israfil. Israel, Pak. Malik. Raqib, Atid, serta Malik juga Ridwan. Untuk tugasnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Lalu selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk gaib lainnya. Apa saja itu? Jin. Iblis. Setan, Pak. Oke. Sebelum Bapak tutup, adakah kalian yang mau bertanya dulu tentang materi kita hari ini?
Ada enggak? Tidak, Pak. Kalau tidak, Saya Pak. ya, silahkan Oh Nurul. ya. Ya. Contoh Bonita. malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikail. Contohnya apa ya Oh, Pak kira-kira Bu Nurul. rezekinya ya? Nah, kan malaikat Mikail itu tugasnya adalah membagi rezeki pada seluruh Seluruh makhluk. Makhluk. Ya. Nah, kita hadir di sini itu diberi apa? Rezeki. Kesehatan. Kesehatan. Itu juga salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah. Mikail. Mikail. Melalui Ya. malaikat. Ada yang lain? Tidak? Ya Pak, Ya, silakan Hedi. apa sih Pak hikmah yang bisa kita dapat dari mempelajari iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat? Nah, hikmahnya tadi kan sudah dijelaskan. Antara lain ya bisa untuk mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Allah. Lalu meningkatkan rasa syukur kita. Karena tadi, Nurul kan tadi tanya, itu rezeki. Nah, itu kan bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Serta bisa meningkatkan taat serta disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Serta kita bisa menghindari sifat-sifat buruk dari makhluk yang lain, yaitu jin, iblis, serta setan. Itu ya. Ya Pak. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Oke. Paham. Kalau sudah paham, nanti sebelum pulang Bapak akan beri kalian oleh-oleh berupa PR. Nah, PR-nya nanti akan Bapak share lewat WA melalui Google Form. Itu ya. Ya, Lalu untuk persiapan pertemuan besok, kalian bisa buka LKS kalian atau buku paket kalian tentang akhlak tercela, yaitu riya sama nifaq. Itu ya. Ya Pak. Oke, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa bersama-sama. Yuk. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi